Malam itu, kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang membelah persawahan menuju desa Kebo Ijo. Lampu sepeda motorku redup, memantul di genangan air hujan sore tadi, membentuk kilau-kilau rapuh seolah memantul dari dunia lain. Aku, Rian, menegakkan badan, punggung pegal setelah menempuh 8 jam perjalanan dari Surabaya. Rantau memang memberiku pengalaman, tapi pulang, apalagi menjelang 1 suro, membuat dada berdegup tak keruan. Sejak kecil aku akrab dengan cerita-cerita angker Banyuwangi, gandrung yang menari sampai fajar, barong yang berpatroli di pematang, dan tentu saja sinden terakhir yang konon hilang entah kemana. Semakin dekat ke gerbang desa, suara serangga malam mereda, digantikan desir angin berembus pelan di antara pohon jati. Aku berhenti sejenak di tepi jembatan kayu tua. Sungai Ireng mengalir di bawahnya, airnya hitam berkilat tertimpa bulan sabit. Dulu, kakek suka bercerita bahwa di dasar sungai ini tersimpan gamelan pusaka yang pernah dibuang seseorang untuk menghentikan kutukan. Aku tersenyum getir mengingat cerita itu, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari situ, tampak papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Kebo Ijo," tergantung miring, cat putihnya mengelupas. Di balik papan, rimbun pohon asa menjorok, seolah ingin menahan siapapun yang hendak masuk. Begitu roda depan melintasi gerbang, hawa berubah. Udara lebih lembab, aroma tanah basah bercampur bunga kantil menusuk hidung. Di kejauhan, suara gamelan yang kurindukan semasa kecil. Kendang, gong, saron, terdengar samar. Aneh, pikirku, siapa yang main gamelan malam-malam begini? Waktu di ponselku menunjukkan pukul 20.17, habis Isya. Alunan gandrung biasanya dimainkan di acara hajatan atau latihan sanggar, tapi malam ini tidak ada lampu paviliun yang menyala. Aku mematikan mesin motorku, menuntun perlahan sambil menajamkan telinga. Ritme kendang terdengar teratur, seakan penabuhnya duduk di hadapanku. Namun tak ada cahaya dari balai desa. Bangunan tua berdinding bambu anyam di tengah lapangan kosong. Hanya bulan sabit dan lampu jalan redup yang menyorot tiang bendera kusam. Degup jantungku melambat, sekaligus berat. Sebuah suara parau memanggil dari beranda rumah sebelah kanan jalan. "Rian?" Dentingan gelas menandai beliau baru saja menaruh cangkir kopi. "Kamu Rian, anaknya Bu Marni ya?" Aku menoleh mengakui sambil melangkah mendekat. Pak Karno masih sama seperti aku ingat. Rambut mulai memutih, wajah keriput penuh ragam tawa. Tapi malam ini senyumannya kaku. Ia mengenakan singlet dan sarung, tangan kiri memegang lampu minyak. "Loh, pulang kapan?" tanyanya. Suaranya dibungkam suhu malam. Sebelum sempat ku jawab, beliau mencondongkan badan seolah memastikan sesuatu. "Rian, kalau dengar alunan gandrung habis Isya, jangan nengok ke panggung balai desa ya. Katanya itu sinden yang belum tenang." Ucapan Pak Karno membuat kulit leherku meremang. Kutelan ludah, menimbang antara rasa ingin tahu dan wejangan tetua. Dalam bayang-bayang lampu minyak, matanya terlihat serius. Samar-samar rasa takut tercermin di sana. "Kamu sudah berapa lama di perantauan, nak?" tanyanya. Kini lebih pelan. 5 tahun kan? Banyak yang berubah di sini. Termasuk suara itu. Aku narik nafas, aroma bensin dan tanah basah bercampur dengan wewangian kopi yang mengepul dari beranda. "Memang ada apa, Pak?" Suaraku lirih. "Dulu cuma cerita, tapi sejak sinden terakhir hilang pas malam 1 suro tahun lalu, gamelan suka berbunyi sendiri. Pertama kali ngalamin, aku kira anak muda iseng. Ternyata kalau dideketin, alatnya diem, tapi suaranya pindah ke sungai, macam dipermainkan goib. Sejak kecil aku suka musik tradisi. Kakek seorang penabuh kendang andal, sering mengajakku latihan di balai desa. Rasa penasaran mengalahkan takut. Aku berkata pelan, "Kalau gitu, besok pagi saya mau lihat-lihat balai." Refleks tangannya terangkat, melambai, seolah menolak ideku.
Nanti dulu, besok juga pasti sunyi. Yang bahaya justru malam. Ia melihat ke lapangan gelap, menaruh lampu di meja. Kamu nginep di rumah ibumu saja. Kasihan beliau sendirian. Aku mengangguk, tapi telingaku tetap tertarik oleh gemelan samar di kejauhan. Angin membawa bunyi gong bergaung. Apakah itu gema murni atau suara lain? Aku tak yakin. Pak Karno menggesek korek api kecil menari, menerangi wajahnya. Ia menyalakan rokok kretek, menghisap kemudian melepaskan asap ke udara. Kadang suara gandrungnya manis, kadang sumbang. Kalau sumbang, itu tandanya ada yang marah. Aku menatap langit, awan tipis menutupi bulan seolah menyiapkan tirai bagi panggung tak kasat mata. Rasanya seperti berdiri di muka pertunjukan yang hanya bisa kudengar, tidak bisa kulihat. Pak Karno menepuk bahuku. Kamu capek. Ayo masuk, nanti biar bapak aja yang antar sampai rumah ibumu pakai sepeda. Sepeda motormu taruh sini dulu, malam belum tentu aman. Aku menurut, memarkir motor di samping pohon belimbing. Rantingnya bergoyang pelan, meneteskan sisa hujan ke tanah. Kita berdua mengayuh sepeda ontel. Lampu dinamo berkilat tipis di jalan becek. Di setiap kayuhanku, ku dengar gemelan semakin jelas lalu memudar, seperti gelombang laut yang pasang surut. Di simpang 3 dekat musola, Pak Karno berhenti. Kamu hati-hati. Besok pagi mau ke balai. Ajak saya. Sendirian jangan. Ujarnya. Aku mengangguk. Sekali lagi rasa penasaran menggeliat. Kita berpisah. Aku berbelok ke gang kecil menuju rumah berdinding jati kusam. Lampu neon redup di teras membuat siluet gorden menari. Kubuka pagar besi yang berdecit, aroma kenangan masa kecil menyeruak. Di depan pintu, lonceng angin kecil berkepak, memantul di hembusan angin. Suara ting 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 bercampur bisikan gamelan yang kini terasa menempel di dinding telinga. Sebelum mengetuk, aku memejamkan mata, menajamkan pendengaran. Betul, ada vokal lirih mengalun di antara kendang, seakan wanita melakukan tembang lirih penuh rindu. Bulu kuduk merinding. Ibu pernah bercerita, sinden terakhir desa ini bernama Mbok Rukayah. Suaranya lembut tapi kuat, selalu dinanti di setiap pentas gandrung. Setahun lalu, tepat 1 suro, beliau tampil di balai desa. Tepat di tengah lengkungan lagu Kembang Pepe, lampu padam, gong meledak seperti petir, dan Mbok Rukayah hilang. Tidak ada darah, tidak ada jejak. Cuma kain jarik bertabur bunga kenanga tersisa di panggung. Sejak itu, balai desa perlahan ditinggalkan. Gamelan diselimuti kain abu, konon untuk meredam suara yang terus menuntut dimainkan. Kupaksa membuka mata, menepis pikiran gelap. Kuangkat tangan, mengetuk 3 kali. Pintu kayu terbuka, menampilkan wajah ibuku yang setengah terkejut, setengah gembira. Rian, anakku, akhirnya pulang juga. Iya, melekat. Bu, belum makan? Belum, Bu. Aku berdiri, debu beterbangan tiap gerak tergesa. Kamera masih merekam, menangkap wajahku yang kini pucat. Ku ambil tripod kecil, menzoom catatan lusuh, lalu memotret detail tulisan. Setelah itu kuselipkan di saku, seolah takut catatan menghilang kalau kutinggalkan. Teman-teman, aku baru nemu catatan aneh. Sepertinya ini clue soal hilangnya Mbok Rukayah. Tapi lihat, kalimat ketiga, darah keluarga penabuh. Itu bisa berarti apa aja, dan jujur bikin aku nggak tenang. Tiba-tiba balok penyangga pojok panggung merosot, jatuh menimpa tumpukan kaleng cat kosong, menimbulkan bunyi gedebuk memekakan. Aku terlonjak, kamera menyorot acak, lantai panggung berderit hebat, seolah jenuh menopang beban tak terlihat. Jantungku berpacu lebih cepat, namun rasa penasaran menahan langkah dari lari terbirit-birit. Kuarahkan senter ke sudut jatuhnya balok, nothing. Hanya sepotong papan rapuh yang akhirnya menyerah dimakan rayap. Atau memang begitu? Gong bergetar perlahan meski tak satupun menyentuhnya.
Suaranya tidak keras, lebih mirip getaran dalam tulang, seperti bas subwoofer di bioskop yang membuat isi perut ikut berdengung. Bulir keringat membasahi pelipis. Aku mundur setapak, mempertahankan jarak. Hidung terendus bau amis besi tua tercampur kemenyan samar. Lenganku merinding hingga ke tengkuk. Dalam benak terlintas opsi logis. Angin, resonansi ruangan, tapi pintu jendela masih tertutup rapat, tak ada brankas terbuka, tak ada suara lain. Gong tetap bergoyang lembut, pantulannya menangkap bayangan samar, seolah ada sosok berselendang menunduk di belakangku. Aku menahan napas, menoleh cepat, hanya menemukan pancaran cahaya matahari yang menembus bilah bambu berlubang. Begitu kutatap gong lagi, getaran berhenti, seakan tak pernah terjadi. Bayangan di permukaan kini hanya diriku sendiri, tampak lebih pucat dan lebih ketakutan. Ini cukup, aku butuh Pak Karno. Kuputuskan mengakhiri pengambilan gambar. Kumatikan kamera, lipat tripod, namun saat hendak pergi, hatiku menegur. Footage ini emas. Kalau aku cabut sekarang, mungkin tak punya bukti kuat. Maka ku buka rekaman cadangan di ponsel, setel audio only, masukkan ke kantong, biar terus merekam suasana. Lalu ku dekati set gamelan. Saron, bonang, kendang, semua tertutup kain abu-abu, tapi masih utuh. Kulirik kendang di sudut, rona coklatnya familiar. Ada ukiran Garuda kecil, persis seperti milik kakek. Mungkin ini kendang cadangannya yang hilang bertahun-tahun lalu. Jari-jariku gemetar ketika menyentuh kain penutup. Kulilitkan di pergelangan tangan, hendak menyingkap. Telingaku menangkap suara nyanyian perempuan. Halus tapi jelas. Tembang Kembang Pepe, lagu pembuka tarian gandrung. Meski samar, aku hafal melodi itu. Kakek sering memainkannya. Suara muncul entah dari mana, padahal ruangan kosong. Kain di tangan terlepas, jatuh. Tubuhku mematung. Lagu terus bergulir, ada sedih dalam tiap lengking, seolah menyatroni hati yang mendengarnya. Getaran gong menyambut di nada akhir tiap larik, membentuk harmoni gaib. Detik itu juga bulu kuduk serempak tegak. Otak meneriakan perintah lari, tapi kaki menolak. Ada daya tak tampak menahanku. Napas sesak, dada terasa dihisap. Dalam gelembar tipis debu seperti ada siluet membentuk tubuh wanita bersanggul mengenakan kebaya hijau kusam di atas panggung. Dia tidak nyata, hanya serpihan cahaya dan debu berkolaborasi, namun cukup untuk membuat mata tak berkedip. Tangannya terangkat perlahan, seolah mempersilahkan penabuh memulai irama. Mbok Rukayah? Seketika siluet memudar, debu runtuh ke tanah. Lagu berhenti di satu nada tinggi, menggantung tanpa resolusi, lalu diam total. Gong tak lagi bergetar. Keheningan begitu pekat sampai detak jarum jam di pergelangan tanganku terdengar keras. Aku tersadar masih menghunus kain penutup kendang. Dalam gerakan spontan, kututupkan kembali kain itu, seolah melindungi diriku sendiri dari pandangan entitas tak kasat mata. Tanpa pikir panjang, aku berbalik badan, menyambar kamera, berlari keluar melewati pintu bambu reot. Terik matahari menyambut, kontras dengan suasana muram di dalam. Kurasakan kaki gemetar saat menuruni tangga panggung yang hanya 3 anak. Begitu menginjak lapangan, aku baru tahu betapa pengap balai tadi. Udara luar terasa dingin meski matahari mulai terik. Sepeda ontel kubaringkan di rumput, tak peduli ranting menusuk jari. Kuayunkan kaki, mengayuh tergesa menuju rumah Pak Karno. Di sepanjang jalan, pandanganku berkunang-kunang. Pohon jati di sisi kanan kiri bergerak pelan. Ranting bergesekan mengeluarkan suara krek, krek, seperti bisikan, lari, lari. Aku tak berani menoleh. Nyanyian sinden masih terngiang, menyusup celah pikiran. Kata-kata catatan terulang. Suara sinden tinggal nyawa, bulan mati berikan tumbal, darah keluarga penabuh. Entah kenapa terlintas bayangan bulan mati malam nanti. Fase bulan gelap tanpa sabit. Itu berarti tinggal beberapa jam. Aku hampir menabrak keranjang bambu di pinggir jalan. Seorang ibu tua mengangkat tangan, mengumpat pelan. Aku hanya sempat melambaikan maaf, terus melaju. Begitu rumah Pak Karno terlihat, lega bercampur takut membuncah. Ia duduk di teras, memoles parang. Melihat aku datang terburu-buru, alisnya terangkat. Aku kerem mendadak,
Sepeda tergelincir menabrak pot bunga. Tanah merah berterbangan. "Rian, ada apa?" Aku terengah, berusaha menjawab, tapi kata-kata saatan tersekat di kerongkongan. Pak Karno menghela napas, meletakkan parang, lalu menuntunku duduk di bangku kayu. Ia menyodorkan botol air minum. Setelah meneguk, kurogoh saku, menyerahkan kertas catatan berdebu. Tangannya gemetar membaca, wajah keriputnya menegang. Ia menatapku lama, seolah menilai apakah yang duduk di depannya manusia atau setengah ruh. "Berarti sudah waktunya," gumamnya. Sepasang mata menatap jauh ke balai desa yang tampak kecil di kejauhan. Aku mengikuti arah pandangnya. Balai desa berdiri bagai bayang hitam di panas siang, seolah memanggil. Pak Karno menarik napas berat. Di sela keheningan kami, ku dengar gamelan samar lagi. Tak yakin suara asli atau gema di benakku. Ia menepuk bahuku, sorot tegas bercampur iba. "Kita harus ke rumah Pak Lurah, sekarang." Aku mengangguk meski lutut masih lemas. Petaka ini bukan lagi sekedar konten vlog. Ini menyangkut nyawa. Mungkin nyawaku, mungkin desa. Kamera di tas masih merekam, lensa menghadap langit biru tak berdosa. Tanpa sadar di balik kegemparan, sisi konten kreator dalam diriku bersuara. Footage ini akan viral. Lalu bisikan lain, lebih halus, lebih kelam, menyusul. Viral atau tidak, kau mungkin menjadi tumbal sebelum video naik. Detik itu, aku sadar, cerita ini sudah menarikku masuk lebih dalam dari yang kupikirkan. Kutarik napas dalam, meniarapkan keris di atas garis luka lama, lalu menekan. Bilah menoreh kulit yang sudah lembek, rasa perihnya memanjat sampai siku. Darah mengalir lebih deras kali ini, hangat di tengah guyuran hujan es dingin. Kuangkat tangan setengah tegak, membiarkan tetesan merah jatuh langsung ke permukaan gong. Begitu darah menyentuh, logam memercik cahaya jingga, seolah meminum cairan kehidupan dengan lahap. Aku merasakan tarikan aneh, bukan tarik fisik, tapi seakan kilau gong mengisap panas dari dadaku, membuat tengkuk dingin dan pandangan berkunang. "Mas, gongnya nyala." Sesungguhnya bukan nyala api, melainkan aura kemerahan merayapi garis retak, memperbesar retakannya hingga bercabang-cabang, menciptakan pola sulur akar menyala. Seluruh halaman tiba-tiba diterangi cahaya tak wajar, membuat batang nangka memantul bayangan menari di tanah. Hujan tak memadamkannya, udara justru menghangat seperti musim kemarau. Lampu Petromax redup kalah bersaing. Pak Karno melangkah mundur, menaruh tangan ke dada layaknya hormat atau takut. Aku sendiri semakin dekat, keris masih menempel di daging, darah menetes ritmis. Saat retakan menyatu di titik tengah gong, terdengar lenguh panjang, mirip leburan logam panas dicemplung air, tapi jauh lebih dalam, menembus gendang telinga hingga dada. Tanah di bawah kakiku bergetar. Air hujan di lubang-lubang tanah beriak membentuk lingkaran kecil. Kilat menyambar tepat di belakang rumah. Guntur mengikuti seketika hingga tubuhku tersentak. Namun mata tak mau lepas dari gong, yang kini serupa matahari mini di tengah hujan malam. Tiba-tiba logam pecah dengan denting maha keras, potongan kecil sebesar kepalan melesat terhempas ke pohon nangka, menancap di kulit kayu bagai peluru. Potongan kedua terbang melewati pundakku, menghancurkan kendi di tangga dapur. Airnya bercampur hujan muncrat. Pecahan ketiga terbanting ke tanah, tenggelam separuh di lumpur, memancarkan uap tipis. Aku refleks menunduk menutupi kepala dengan lengan luka. Suara denting memanjang, gema panjang bergulung di lembah, kembali dan pecah lagi di deru badai. Tumbal, tak lengkap. Suaranya datang tanpa arah, melintas di atas kepala bagai kabut bersuara. Nada itu terpotong-potong, seolah pita suara hancur, namun tetap jelas membawa duka bercampur dendam. Uap panas mengepul dari gong yang kini robek besar di tengah. Cahaya memudar berganti asap keabu-abuan yang terbawa angin membentuk arus spiral. Di pusaran asap, perlahan muncul bayangan perempuan. Tubuh ramping bersarung kebaya hijau kusam, selendang merah lusuh menggantung di bahu. Sanggulnya terjalin ketat, namun sebagian rambut terlepas menempel basah di leher. Wajahnya pucat kehijauan, kulit terlihat tembus, di baliknya tampak urat ungu berdenyut lambat. Matanya tanpa bola, hanya dua cekung cahaya kehijauan bersinar redup. Perempuan itu tidak menyentuh tanah, melayang setengah meter di atas lumpur. Hujan turun menembusnya, tak membasahi kain. Dia menengokkan kepala perlahan,
Lehernya berderak seolah tulang rapuh. Tatapannya menancap padaku yang berlutut. Bibir tipis terbuka, mengeluarkan jeritan supersonik. Tak terlalu keras di telinga, tapi menohok masuk ke rongga dada. Mengguncang ritme jantung. Aku mengerang, nyaris kehilangan pegangan keris. Mengapa dinding terbelah, tapi badan belum pulang? Aku tidak sepenuhnya paham maksudnya. Namun insting mengatakan gong adalah dinding yang membelenggu suaranya, tapi badan alias tubuh fisiknya masih hilang entah di mana. Jika badan tak ditemukan, kemarahan terus menghantui. Dalam delirium itu, kilasan memori kakek menyeruak. Ia pernah cerita bahwa setiap sinden senior punya boneka wayang golek berbentuk dirinya, disebut Badranaya. Badranaya itu disimpan di bawah panggung sebagai wadah jiwa kalau terjadi kecelakaan saat pementasan. Bila sindanya wafat tak wajar, Badranaya harus dibakar beserta gamelan untuk menenangkan ruhnya. Bila tidak, ruh akan terperangkap di antara dunia, menuntut darah. Saat itu aku menertawakan kisah itu. Kini tiap detik hujan dan jeritan hantu menegaskan kisah itu nyata. "Rian, boneka kayu, cari di kolong panggung." Tepat saat itu, kilat menyambar lagi menerangi halaman bagi siang. Dalam cahaya putih, kulihat sosok sinden makin jelas, pipinya cekung, celah bibir menyeringai lebar, gigi jarang-jarang kelabu. Di baliknya, serpihan gong berubah debu keabu-abuan, terangkat pelan berpilin lantus jatuh bagai abu kremasi. Setiap butil abu mempercik cahaya hijau redup lalu padam. Seakan jiwa logam lenyap bersama kutukan yang melekat. Satu-satunya yang tersisa adalah lubang hitam tempat gong tadi berdiri, menganga seperti pusara baru. Setelah gong sirna, suhu mendadak turun beberapa derajat. Kabut napas terlihat keluar dari mulut meski hujan reda. Suara sinden berubah lirih, seperti menahan ratap. Dia memiringkan kepala, memandangku dengan kasihan, atau mungkin lapar. Aku sadar memegang keris menatas darah. Ku angkat bilah mengarah ke besi terdekat, tapi tak ada lagi besi. Pecahan gong sudah jadi abu, tak ada dinding buat ditempa. Sinden memperpanjang tangan, jari-jari kurusnya meruncing bagai duri meraih ke depan perlahan. Dalam gerak lambat itu, air hujan yang masih tertinggal di udara membeku menjadi fragmen es mini di sekitar jemarinya, jatuh berkerincingan. Badranaya di dasar tanah, tabuhkan darah penabuh. Aku mundur setapak, terperosok lutut ke dalam lumpur. Pak Karno bergerak maju, tapi angin keras menamparnya membuatnya terpental hingga menabrak pemuda yang membawa lampu. Lampu terjengkang, nyala padam seketika. Gelap memeluk halaman, hanya pijar kehijauan dari mata sinden yang memberi batas pada dunia. Aku tersadar memegang keris menetes darah. Ku angkat bilah mengarah ke besi terdekat, tapi tak ada lagi besi. Pecahan gong sudah jadi abu, tak ada dinding buat ditempa. Sinden memperpanjang tangan, jari-jari kurusnya meruncing bagi duri meraih ke depan perlahan. Dalam gerak lambat itu, air hujan yang masih tertinggal di udara membeku menjadi fragmen es mini di sekitar jemarinya, jatuh berkerincingan. Badranaya di dasar tanah, tabuhkan darah penabuh. Aku mundur setapak, terperosok lutut ke dalam lumpur. Pak Karno bergerak maju, tapi angin keras menamparnya membuatnya terpental hingga menabrak pemuda yang membawa lampu. Lampu terjengkang, nyala padam seketika. Gelap memeluk halaman, hanya pijar kehijauan dari mata sinden yang memberi batas pada dunia. Aku tersadar memegang keris menetes darah. Ku angkat bilah mengarah ke besi terdekat, tapi tak ada lagi besi. Pecahan gong sudah jadi abu, tak ada dinding buat ditempa. Sinden memperpanjang tangan, jari-jari kurusnya meruncing bagi duri meraih ke depan perlahan. Dalam gerak lambat itu, air hujan yang masih tertinggal di udara membeku menjadi fragmen es mini di sekitar jemarinya, jatuh berkerincingan. Badranaya di dasar tanah, tabuhkan darah penabuh. Aku mundur setapak, terperosok lutut ke dalam lumpur. Pak Karno bergerak maju, tapi angin keras menamparnya membuatnya terpental hingga menabrak pemuda yang membawa lampu. Lampu terjengkang, nyala padam seketika. Gelap memeluk halaman, hanya pijar kehijauan dari mata sinden yang memberi batas pada dunia. Aku tersadar memegang keris menetes darah. Ku angkat bilah mengarah ke besi terdekat, tapi tak ada lagi besi. Pecahan gong sudah jadi abu, tak ada dinding buat ditempa. Sinden memperpanjang tangan, jari-jari kurusnya meruncing bagi duri meraih ke depan perlahan. Dalam gerak lambat itu,
Air hujan yang masih tertinggal di udara membeku menjadi fragmen es mini di sekitar jemarinya, jatuh berkerincingan. Badranaya di dasar tanah, tabuhkan darah penabuh. Aku mundur setapak, terperosok lutut ke dalam lumpur. Pak Karno bergerak maju, tapi angin keras menamparnya membuatnya terpental hingga menabrak pemuda yang membawa lampu. Lampu terjengkang, nyala padam seketika. Gelap memeluk halaman. Hanya pijar kehijauan dari mata sinden yang memberi batas pada dunia. Aku tersadar memegang keris menetes darah. Kuangkat bilah mengarah ke besi terdekat, tapi tak ada lagi besi. Pecahan gong sudah jadi abu, tak ada dinding buah ditempa. Sinden memperpanjang tangan, jari-jari kurusnya meruncing bagi duri meraih ke depan perlahan. Dalam gerak lambat itu, air hujan yang masih tertinggal di udara membeku menjadi fragmen es mini di sekitar jemarinya, jatuh berkerincingan. Badranaya di dasar tanah, tabuhkan darah penabuh. Aku mundur setapak, terperosok lutut ke dalam lumpur. Pak Karno bergerak maju, tapi angin keras menamparnya membuatnya terpental hingga menabrak pemuda yang membawa lampu. Lampu terjengkang, nyala padam seketika. Gelap memeluk halaman. Hanya pijar kehijauan dari mata sinden yang memberi batas pada dunia. Aku tersadar memegang keris menetes darah. Kuangkat bilah mengarah ke besi terdekat, tapi tak ada lagi besi. Pecahan gong sudah jadi abu, tak ada dinding buah ditempa. Sinden memperpanjang tangan, jari-jari kurusnya meruncing bagi duri meraih ke depan perlahan. Dalam gerak lambat itu, air hujan yang masih tertinggal di udara membeku menjadi fragmen es mini di sekitar jemarinya, jatuh berkerincingan. Badranaya di dasar tanah, tabuhkan darah penabuh. Aku mundur setapak, terperosok lutut ke dalam lumpur. Pak Karno bergerak maju, tapi angin keras menamparnya membuatnya terpental hingga menabrak pemuda yang membawa lampu. Lampu terjengkang, nyala padam seketika. Gelap memeluk halaman. Hanya pijar kehijauan dari mata sinden yang memberi batas pada dunia. Aku tersadar memegang keris menetes darah. Kuangkat bilah mengarah ke besi terdekat, tapi tak ada lagi besi. Pecahan gong sudah jadi abu, tak ada dinding buah ditempa. Sinden memperpanjang tangan, jari-jari kurusnya meruncing bagi duri meraih ke depan perlahan. Dalam gerak lambat itu, air hujan yang masih tertinggal di udara membeku menjadi fragmen es mini di sekitar jemarinya, jatuh berkerincingan. Badranaya di dasar